Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan saya Ibu Kuni Fatona. Mohon maaf teman-teman karena hari ini saya tidak bisa pergi ke kampus karena suatu hal. Jadi hari ini saya ganti perkuliahannya dengan sistem online atau daring. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian entrepreneurship dan model bisnis pendidikan Islam. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi strategi pemasaran dalam dunia pendidikan Islam. Mengapa pemasaran pendidikan Islam itu penting? Yang pertama, karena terdapat dinamika pendidikan. Jadi di dunia sekarang ini atau di era sekarang ini persaingan ketat antar lembaga pendidikan baik umum maupun Islam itu sangatlah pesat. Yang kedua, terjadinya pergeseran ekspektasi masyarakat. Jadi orang tua dan calon siswa atau calon mahasiswa kini semakin selektif dalam memilih suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu adanya visi misi lembaga. Jadi visi misi lembaga itu tujuannya untuk memastikan keberlangsungan dan penyebaran nilai-nilai Islam. Ini dalam konteks dalam konteks pemasaran pendidikan Islam ya. Terus yang selanjutnya yaitu bukan sekedar bisnis. Jadi pemasaran itu tujuannya itu bukan hanya untuk sekedar bisnis, tapi pemasaran juga sebagai jembatan informasi dan pelayanan umat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Yang selanjutnya, pemasaran pendidikan Islam itu adalah proses komunikasi nilai-nilai dan keunggulan institusi pendidikan Islam kepada masyarakat untuk menarik minat calon siswa dan meningkatkan reputasi lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi karena mendasar tentang pendidikan Islam, jadi harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya itu ada tujuan pemasaran dalam dunia pendidikan. Ini secara umum saja ya, gambaran secara umumnya. Yang pertama yaitu adanya tujuan strategis, meningkatkan daya saing institusi. Jadi kita harus mampu bersaing dengan institusi lain dengan cara membangun brand identity yang kuat. Jadi identitas brand apa sih yang dimiliki lembaga kita itu? Jadi harus mempunyai brand yang kuat. Yang kedua itu adanya tujuan operasional, yaitu menarik siswa atau mahasiswa yang berkualitas, mungkin dengan diadakannya tes, ujian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mempertahankan loyalitas stakeholder. Jadi kita harus mempertahankan kualitas agar masyarakat sekitar itu setia dengan lembaga pendidikan kita. Yang selanjutnya yaitu optimalisasi sumber daya. Yang ketiga tujuannya ada tujuan sosial religius. Jadi menyebarkan nilai-nilai Islam, berkontribusi pada pembangunan umat, menciptakan generasi muslim yang berkualitas. Yang selanjutnya dalam pemasaran dunia pendidikan Islam itu terdapat 4P atau marketing mix. Jadi terdapat marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Contohnya itu ada kurikulum terintegrasi nasional dan Islam. Jadi kita menciptakan kurikulum yang terintegrasi, yang ada korelasinya antara nasional dan Islam atau sains dan agama. Yang selanjutnya ada pendidikan karakter dan akhlak. Jadi kita harus menyeimbangkan ilmu nasional, ilmu pengetahuan dasar atau ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan karakter. Yang ketiga yaitu pengembangan potensi akademik dan spiritual. Di dalam produk ini itu ada dua isi di dalam produk, yaitu yang pertama ada aktual produk, seperti contoh program unggulan. Jadi lembaga pendidikan itu harus ada program unggulannya, contohnya hafalan Al-Quran, bahasa Arab, robotika, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya contohnya fasilitas pendukung seperti masjid, perpustakaan, laboratorium. Yang ketiga tenaga pengajar berkualitas dan berakhlak. Selanjutnya ada augmented product, contohnya bimbingan konseling Islami. Jadi di dalam
sekolah atau di dalam kampus terdapat bimbingan konseling atau BK. Yang selanjutnya ada kegiatan ekstra kurikuler yang berbasis Islam dan program pengembangan kependidikan. P yang kedua yaitu adalah price atau harga. Penetapan harga yang kompetitif namun sesuai kualitas. Sistem pembayaran yang fleksibel. Program beasiswa untuk berprestasi, transparansi biaya pendidikan. P yang ketiga ada place atau tempat, yaitu lokasi strategis dan mudah dijangkau. Kalau lokasinya strategis dan mudah dijangkau, insya Allah masyarakat akan tertarik. Yang selanjutnya ada lingkungan yang kondusif untuk belajar, fasilitas transportasi yang memadai untuk memudahkan siswa, sistem pembelajaran hybrid online maupun offline. Yang selanjutnya P yang keempat ada promotion atau promosi. Ini poin penting ya, seperti contoh open house dan trial class. Terus ada program referral dari alumni dan orang tua seperti testimoni. Terus selanjutnya ada media sosial yang aktif dan edukatif, kerjasama dengan masjid dan komunitas muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi komunikasi dan promosi. Itu ada beberapa macam. Yang pertama ada digital marketing, karena serba digital ya sekarang ini. Contohnya ada website yang informatif dan user friendly, optimasi SEO untuk kata kunci pendidikan Islam, blog edukatif tentang parenting Islami, testimoni orang tua dan alumni. Ya, selanjutnya sosial media marketing ini sangat penting karena ini sarana pemasarannya. Ada Instagram, bisa memuat tentang konten visual kegiatan siswa sehingga orang lain bisa melihatnya. Terus Facebook, informasi program dan event, YouTube, video profil dan pembelajaran, WA, grup komunikasi orang tua agar memudahkan komunikasi antara orang tua dan gurunya. Yang selanjutnya ada konten marketing seperti artikel tentang pendidikan Islam, video inspiratif dan edukatif, podcast diskusi pendidikan, e-book panduan parenting Islami. Selain adanya digital marketing tadi, kita juga masih menggunakan tradisional marketing karena ini juga sangat membantu dalam proses pemasaran pendidikan Islam. Salah satunya ada brosur, terus spanduk, iklan di media cetak lokal, radio takso tentang pendidikan. Selanjutnya ada event marketing. Jadi kadang suatu lembaga pendidikan itu juga mengadakan event-event seperti itu guna untuk menarik masyarakat atau menarik stakeholder. Contohnya bisa melaksanakan seminar parenting Islami, kompetisi tahfidz dan cerdas cermat, bazar produk siswa atau proyek-proyek siswa, keluaran siswa itu karya-karyanya, perayaan hari Islam. Karena di sini tadi membahasnya tentang pemasaran pendidikan Islam, jadi kita harus mempunyai landasan filosofisnya. Yang pertama ada tauhid, jadi segala upaya adalah ibadah dan pengabdian kepada Allah. Yang kedua adanya ukhuwah Islamiyah, pemasaran sebagai sarana memperkuat tali persaudaraan dan kebaikan. Manfaat atau maslahah, fokus pada kebermanfaatan jangka panjang bagi individu dan umat. Yang selanjutnya ada akhlakul karimah, menjaga etika, kejujuran dan amanah dalam setiap komunikasi. Dakwah, pemasaran sebagai bagian dari upaya menyebarkan kebaikan dan ilmu. Jadi dapat disimpulkan ya, edupreneurship atau pemasaran dalam pendidikan Islam bukan sekedar menjalankan bisnis pendidikan, tetapi menciptakan ekosistem pembelajaran yang menggabungkan nilai-nilai Islami dengan inovasi pendidikan. Konsep ini mencakup pengembangan produk pendidikan yang unik seperti kurikulum terintegrasi yang memadukan sains modern dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu sainsnya dapat, akhlaknya baik, nilai-nilai Al-Quran dan hadisnya juga dapat. Seperti itu. Untuk tugas kalian minggu depan yaitu saya suruh membuat contoh promosi sekolah atau lembaga pendidikan dengan semenarik mungkin. Dan nanti ini tugasnya bisa video pemasaran ataupun brosur juga bisa.
dan membuat video pemasaran dan lain sebagainya nanti diupload di akun medsos kalian masing-masing. Mungkin perkuliahan hari ini sampai di sini saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa WA saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.